Kemudian hadis berikutnya riwayat Imam Malik dari Imam Nafi'. Kemudian bahwasanya beliau berkata, Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, berpuasa mengqadha bulan suci Ramadan hendaklah secara tatabu, artinya secara berindit-inditan tanpa memisahkannya. Barang siapa yang batal puasanya di bulan suci Ramadan, yaitu dengan sebab sakit dan juga dengan sebab musafir. Ini adalah pendapat kata beliau, tetapi di sini ada perbedaan pendapat. Ini adalah pendapat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, tapi bukan pendapat beliau sendiri. Ini juga ada pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan, termasuk juga pendapat daripada yaitu firqah Zahiriyah, yaitu kalau mazhab Abu Daud Az-Zahiri, dan juga yang berpendapat bahwa orang yang batal puasanya di bulan suci Ramadan maka hendaklah dia mengqadhanya secara tatabu, secara langsung, secara berindit-inditan. Ini kata beliau. Kenapa? Karena al-qadha'u an shaumi Ramadan bi manzilatil ada. Karena qadha yang dimaksudkan di sini adalah qadha Ramadan, maka sama hukumnya seperti orang yang ada. Kan kalau kita puasa di sini kan tidak ada selang-selingnya. Kalau puasa adanya, begitu juga, begitu qadha juga jangan sampai di selang-seling juga. Artinya harus beriritan, berindit-inditan, secara tidak terpisah. Itu karena al-qadha bi manzilatil ada. Ini pendapat. Tapi pendapat yang kedua kata beliau, ya boleh tidak berindit-inditan, boleh dipisah-pisah waktunya, boleh kata beliau, karena berdasarkan Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Nah, di sini kan umum di sini. Yang penting dia kada di tempat di bulan yang lain. Di sini tidak disebutkan mutatabiat. Tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Kapan-kapan bisa dia untuk mengqadhanya, mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan. Tetapi ada qiraat yang syadzah kata beliau, yaitu fa'iddatum min ayyamin ukhra mutatabi'atin. Nah, ini. Tetapi ini syadz kata beliau. Dan qiraat yang syadz itu sama hukumnya seperti khabarul wahid. Khabarul wahid itu seperti ada orang yang berpendapat, dan khabarul wahid itu ya la yajibul amalu bihi, tidak wajib untuk beramal dengan pendapat hanya seseorang saja. Nah, itu pendapat saja, boleh tidak untuk mengamalkannya. Jadi ini khilaf di antara para ulama apakah harus tatabu atau tidak. Nah, ini di mana riwayat Imam Malik dari Ibnu Syihab bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abu Hurairah berbeda pendapat di dalam mengqadha Ramadan. Ada yang mengatakan dipisah, ada yang mengatakan tidak dipisah. Ini juga kata beliau ada mursal juga, di mana Imam Ibnu Syihab tidak bertemu dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abu Hurairah. Oleh karena itu kemungkinan di sini ada yang tidak disebutkan di sini, yaitu Sayyidina Atha bin Abi Rabah atau Sayyidina Sulaiman bin Yasar, Abul Aliyah, Sayyidina Sa'id bin Jubair, atau yang lain, kemungkinan kata beliau. Nah, di sini intinya ya bahwa orang yang mengqadha puasanya di bulan suci Ramadan, mengqadha puasa Ramadannya di bulan yang berbeda, itu diberikan dua pilihan. Dia bisa mengqadhanya dengan secara terpisah-pisah, atau dia boleh juga mengqadhanya secara berindit-inditan. Ini intinya bahwa perbedaan yang terjadi di antara Sayyidina Abdullah bin Abbas dan juga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan pendapat daripada Al-Imam At-Tabari, ini rahimahullahu taala wa ardah, kalau orang yang pandai menghitung kata beliau, dan dia tahu apa saja hari-hari dia batal puasanya, dan dia juga bisa menghitung hari-hari apa dia akan mengqadhanya, maka kata beliau boleh untuk dia memisahkannya. Tetapi kalau ada orang yang tidak ingat puasa-puasa yang dia tinggalkan, ya karena dia tidak menghitungnya, maka kata beliau paling bagus dia kerjakan secara berindit-inditan atau tatabu, langsung, tidak dipisah. Ini terjadi atau tidak di zaman sekarang? Terjadi kata beliau. Banyak wanita yang terkadang dia tidak tahu berapa puasa yang dia tinggalkan. Nah, ini dia tidak tahu jumlahnya karena dia tidak ingat
Orang-orang yang seperti ini tidak biasa menghitung, ini hendaklah dia kerjakan secara tatabu. Nanti kalau dia pisah, lupa dia lagi nanti berapa yang sudah dia qada, berapa yang belum dia qada, berapa hari dia sudah qada, berapa hari yang belum dia qada, lupa nanti kalau memang dia pisah-pisahkan. Jadi tergantung seseorang. Ini dia apakah dia ingat yang dia tidak berpuasa jumlahnya berapa atau tidak. Ala kulli hal, kata beliau, paling bagus adalah untuk langsung mengkodoknya secara terus-menerus berindit-inditan supaya nanti di kemudian hari tidak lupa. Banyak juga wanita yang saat ini, ya kata beliau, ya di akhir-akhir dia kodok puasanya, akhirnya dia lupa nanti berapa sudah puasa, berapa belum dikodok. Ini makanya lebih bagus berindit-inditan supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Kemudian berikutnya, ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari gurunya Yahya dari Sa'id, bahwasanya beliau pernah mendengar Sa'id. Kemudian dari Imam Malik dari Imam Nafi' dari Sayyidina Abdullah bin Umar, bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang sengaja untuk muntah sedangkan dia dalam keadaan berpuasa, maka wajib atasnya mengqadha puasanya. Tapi barang siapa yang tiba-tiba muntah tanpa ada kesengajaan, maka tidak wajib hukumnya mengqadha. Dan ini adalah ittifaq, kata beliau, di antara para ulama. Ada beberapa yang menjadi perbedaan. Itu dari segi apakah orang yang sengaja untuk muntah. Ini sengaja ini dibagi menjadi dua. Ini kata beliau, ada orang yang sengaja muntah karena memang ada makanan yang mengganggu di dalam perutnya, yang kalau dia biarkan maka itu akan bermudarat baginya. Lalu kemudian dia sengaja memasukkan telunjuknya untuk muntah karena ada lidurrin nazala bihi, karena ada mudaratnya. Ini kata beliau, ini pendapat ulama mengatakan tidak wajib mengqadhanya. Karena apa? Karena ada mudarat di dalamnya. Tetapi kalau ada orang yang sengaja muntah dengan memasukkan misalnya telunjuknya, tidak ada apa-apa, memang sengaja sudah, kata beliau, ini yang wajib baginya untuk mengqadhanya. Ini karena laiban walahwa, karena memang dia mau main-main. Ya mau main-main saja, ini kemudian dia muntah, wajib mengqadhanya. Ada juga ulama menyebutkan perbedaan antara muntah yang banyak dan muntah yang sedikit. Kalau muntah itu banyak, maka wajib dia mengqadhanya. Tetapi kalau muntah itu sedikit, maka tidak wajib mengqadhanya. Bagaimana seukuran banyak dan sedikitnya? Beliau menyebutkan tadi seperti misalnya dirham. Seperti bahasa kita ini uang koin itu, kalau itu menjadi ukuran. Kalau memang lebih dari itu, lebih besar dari uang koin, maka itu terhitung banyak. Kalau lebih sedikit daripada itu, lebih kecil atau lebih sedikit, maka itu terhitung sedikit, kata beliau. Lalu kemudian orang yang muntah ini, kata beliau, hendaklah memastikan jangan ada kembali makanan itu nanti kembali lagi ke dalam perutnya. Orang yang muntah tanpa sengaja, ya, orang yang muntah tanpa sengaja ini kan tidak batal, tapi dia juga harus memastikan jangan ada yang ditelan lagi yang sudah dimuntah tadi. Kalau dengan sengaja kemudian menelan lagi yang sudah dimuntahkan, ada yang tersisa-sisa di sini, kata beliau, itu bisa menjadikan puasanya menjadi batal. Kemudian beliau menjelaskan tadi masalah baqayat ta'am fil asnan, itu yaitu sisa-sisa makanan yang ada di gigi, kata beliau. Ini kemudian di siang hari ternyata masuk sisa makanan itu ke dalam rongganya, ya, ini tidak batal puasanya, kata beliau. Kenapa? Karena memang tidak dimasukkan dari luar, memang sudah berada di dalam mulut tempatnya, tidak dimasukkan dari luar mulut. Ini yang beliau sampaikan dalam penjelasannya.